siap menggerakkan. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bolang Mongondo Selatan akan mendemonstrasikan observasi percakapan coaching dalam alur tirta. Saya Suryani Kaparang sebagai observer. Saya Arianto Rogahang sebagai coach. Dan saya Jerry Nelwan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang Pak Ari. Selamat siang Bu Deni. Ya, apa kabar Pak Ari hari ini? Ya, puji Tuhan, kabarnya baik. Ini juga. Ya, puji Tuhan juga luar biasa sehingga saya boleh ada dengan Pak Ari hari ini ya. Nah, kalau boleh saya tahu rencana percakapan kita hari ini apa ya Pak? Oh iya, saya mengundang Bu Deni untuk boleh menjadi observer ketika saya melakukan coaching terhadap teman saya. Oh ya, seperti itu ya. Iya. Ya, saya siap sih, saya siap untuk menjadi observer dikala Bapak akan melakukan praktek coaching. Di sini kira-kira rubrik penilaian apa yang nantinya akan Pak Ari lakukan bersama dengan coaching nanti? Rubrik penilaiannya akan saya lakukan adalah saya akan mengacu kepada alur tirta. Iya. Ya, alur tirta itu akan menjadi rubrik penilaian saya yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Nah, itu akan menjadi rubrik penilaian untuk coaching saya pada hari ini. Oh iya, jadi Pak Ari akan menggunakan rubrik penilaian saat percakapan coaching nanti dengan alur tirta ya Pak. Nah, boleh saya tahu juga kompetensi coaching yang akan dikembangkan Pak Ari saat melakukan praktek coaching nanti apa? Kompetensi yang akan dicapai dalam coaching kali ini adalah presence atau kehadiran penuh, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Ya, jadi di sini ada dua ya, ada dua kompetensi yang nantinya akan Pak Ari kembangkan, yaitu kehadiran penuh bahkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Apa boleh lagi saya bertanya ya Pak? Silakan Bu. Kompetensi yang mana yang paling Pak Ari rasa itu spesifik sekali yang harus dikembangkan oleh Pak Ari dari antara kehadiran penuh sama mengajukan pertanyaan yang berbobot? Oleh karena ini adalah coaching, maka saya pikir kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot itu saya pikir harus saya kedepankan, harus saya utamakan agar supaya keinginan atau potensi dari coaching itu bisa dinampakkan atau bisa tergali. Iya, luar biasa ya Pak. Jadi dari kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Ari yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Setelah melakukan coaching, saya berharap bahwa setelah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ketika coaching telah mendapatkan solusi terhadap permasalahannya yang dimana dia sendiri yang menemukan solusi tersebut, maka saya pikir itulah indikator bahwa saya telah berhasil melaksanakan coaching ini. Ya, luar biasa ya Pak. Dan kira-kira kapan Bapak akan melakukan praktek coaching dengan coaching? Ya, saya berencana setelah percakapan ini saya akan memanggil coaching untuk segera melakukan coaching. Oh iya, kita sudah bercerita tentang praktek coaching ya. Iya. Bolehkah saya tahu, saya penasaran siapa sih coaching yang nantinya akan Pak Ari lakukan praktek bersama itu nanti ya, siapa?
coach tersebut adalah Pak Jerry, Bu. Oh ya, Pak Jerry. Jerry. Kebetulan dia adalah teman saya. Oh ya, jadi Pak Ari akan melakukan praktek dengan Pak Jerry ya. Kalau pasca observasi nanti kita akan laksanakan kapan itu ya Pak? Saya berharap setelah selesai coaching agar supaya hasil observasinya itu bisa saya ketahui dan bisa ditindaklanjuti. Saya berharap setelah praktek coaching itu segera dilakukan pasca observasi, Bu Rini. Oh, jadi nanti langsung Ya. langsung akan dilaksanakan pasca Ya. observasi ya. Kebetulan hari ini saya memang fokus ke percakapan dengan Pak Ari hari ini, jadi saya bisa ada waktu untuk langsung melakukan pasca observasi bersama dengan Pak Ari ya. Siap. Ya. Iya. Saya penasaran bagaimana ya, sebentar dan nanti kita akan ketemu lagi ya Pak. Akhirnya Pak. Pak Jerry, kita akan melaksanakan coaching pada hari ini sesuai dengan janji kita, dan Ibu Rini akan menjadi observer untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, Pak Jerry, saya penasaran apa kira-kira yang akan Pak Jerry katakan pada saya pada siang hari ini, Pak Jerry? Ya, saya memang rindu sekali untuk situasi seperti ini ya, di mana saya bisa berjumpa dengan Pak Ari dan menyampaikan apa yang menjadi permasalahan saya. Jadi begini Pak Ari, sebenarnya di kelas saya itu ada seorang murid yang kalau saya mengamati itu, murid itu memang mengalami kesulitan belajar. Di dalam pembelajaran di kelas itu sepertinya murid ini tidak memperhatikan, kemudian juga ya seperti kehilangan fokus begitu Pak Ari. Juga kemudian anak ini ketika saya memberikan tugas dia kesulitan. Seperti itu Pak Ari, masalah yang saya hadapi. Oh iya. Jadi anak yang akan Mbak Jerry sampaikan adalah bahwa ada anak di kelas yang kelihatannya sulit belajar, ada kesulitan belajar, yang berikutnya tidak fokus ketika pembelajaran sedang berlangsung, dan ada kesulitan untuk membuat tugas ketika diberikan. Bukan begitu Pak Jerry? Iya, seperti itu Pak Ari. Iya, oke. Nah, kira-kira Pak Jerry, setelah Pak Jerry menyampaikan ini, kira-kira apa yang ingin Pak Jerry inginkan dari pertemuan kita kali ini? Ya itu Pak Ari, sebenarnya lewat percakapan kita ini saya ingin agar saya segera mendapatkan solusi atas permasalahan saya, karena memang sebagai guru terus terang ya saya sangat merasa berhutang Pak, apabila di dalam kelas itu saya tidak mampu mengembangkan bahkan memaksimalkan potensi yang ada pada murid-murid saya, begitu Pak. Jadi saya ingin lewat percakapan kita ini Pak Ari bisa membawa saya untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Oke. Baik, terima kasih, saya paham sekarang. Nah, Pak Jerry, selain apa yang sudah Pak Jerry sampaikan tadi, saya ingin tahu tentang murid ini, apa hal-hal yang lain yang lebih spesifik yang murid ini alami di kelas begitu Pak Jerry? Ya, jadi secara umum memang seperti yang saya katakan tadi. Tetapi kalau kita lebih spesifik, mungkin anak ini permasalahannya itu pertama ya, dia memang kemampuan membacanya masih sangat kurang jika dibandingkan dengan teman-temannya. Lalu kemudian selama pembelajaran itu dia ya pikirannya itu seperti tidak ada di dalam pembelajaran itu, tidak ada dalam suasana itu. Saya melihat dia seperti ya tidak nyambung dengan apa yang sedang berlangsung ya, pembelajaran ataupun misalnya kalau ada diskusi begitu. Jadi dia seperti berada di dunianya sendiri. Kira-kira seperti itu Pak Ari. Lalu kemudian anak ini
di dalam kelas itu ya katakanlah malas begitu ya, seperti kehilangan motivasi, mungkin seperti itu Pak. Jadi hal yang didapatkan juga dari anak tersebut adalah yang saya tambahkan di sini adalah tidak ada motivasi untuk belajar. Iya Pak, Tidak ada seperti motivasi itu. untuk belajar. Nah Pak, kalau Bapak lihat dia punya level 1 sampai 10 itu, kira-kira tingkat motivasi belajarnya itu ada di level mana itu Pak? Ya kalau saya melihat ya murid ini kalau dibandingkan dengan teman-temannya, mungkin dia ada di level 3 atau level 4 begitu ya Pak. Oh iya. Iya, level 4, 3, 4. Nah, kira-kira kalau di dalam waktu yang dekat ini, kira-kira level berapa yang Pak Jerry inginkan anak ini capai untuk tingkat motivasi belajarnya? Iya, saya ingin dia seperti teman-teman yang lain. Bahkan di dalam kelas saya itu Pak, ada yang anak kalau saya nilai ya, mungkin level motivasi belajarnya itu ada di level 8 atau 9. Tapi anak ini saya sudah bersyukur apabila dia berada di level 7 seperti itu. Iya. Lumayan. Nah, kiranya oke. Saya pahami sekarang. Nah, Pak Jerry, kira-kira menurut Pak Jerry, apa yang boleh Pak Jerry buat, lakukan agar supaya anak ini dari 4 itu dia bisa menjadi 7? Kira-kira apa yang bisa Pak Jerry buat? Ya, ya sebenarnya itu yang menjadi permasalahan kita, Iya. permasalahan saya, dan saya ingin sekali menemukan solusinya di percakapan kita kali ini. Iya. Bagaimana ya Pak Ari? Apa mungkin saya sebagai guru yang ya katakanlah miskin kreativitas mungkin ya Pak Ari. Ya saya memang senantiasa berefleksi. Kira-kira apa solusi yang harus saya lakukan terhadap anak ini. Memang sejauh ini saya sudah melakukan pendekatan secara khusus dengan anak ini, bikin pendampingan secara khusus dengan dia. Tapi memang progresnya itu saya rasa belum cukup. Ya, jadi mungkin saya sebagai guru yang harus menemukan kreativitas dalam mengajar, dan bahkan mungkin menyiapkan konten-konten atau proses yang lebih menarik mungkin ya Pak Arif. Iya. Sehubungan dengan konten yang menarik, pernahkah Bapak perhatikan kalau anak itu hobinya apa, kesukaannya apa, kesenangannya apa di kelas Pak? Ya memang saya sebelumnya sudah melakukan seperti asesmen diagnostik begitu Pak. Dan Iya. untuk minat anak ini saya yakin sekali minatnya itu ada pada olahraga. Jadi dia ini suka sekali bermain sepak bola. Saya pikir hanya sepak bola saja yang dia semangat. Selain dari itu, ya seperti yang saya katakan tadi. Begitu ya. Iya. Nah, kira-kira sehubungan dengan hobinya di dalam berolahraga, terutama bola kaki, ada enggak kira-kira yang boleh Bapak lakukan di dalam pembelajaran yang berhubungan dengan bola? Ya, ya pasti yang utama kalau misalnya pembelajaran PJOK itu Iya. sudah pasti ya dia sudah terlibat aktif sekali dia bahkan. Tapi mungkin ya Pak Ari, saya barangkali bisa menemukan solusi lain, seperti mungkin saja kalau misalnya konten bacaan itu akan jadi lebih menarik kalau misalnya konten bacaan yang saya berikan kepadanya itu mungkin ada kaitannya dengan sepak bola mungkin. Barangkali anak ini akan jadi lebih bersemangat dalam membaca. Mungkin saya bisa kasih dorongan seperti itu, atau bahkan konten-konten lain, misalnya saya bisa menyiapkan video pembelajaran yang bisa saja menjadi daya tarik tersendiri mungkin bagi anak ini. Begitu Pak Ali. Apalagi kalau di situ ada gambar Messi, Ronaldo. Iya.
bintang sepak bola ya Pak. Iya. Nah, kira-kira Pak Jerry, selain hal-hal yang tadi, masih adakah yang bisa dilakukan agar supaya anak ini bersemangat dan motivasi belajarnya menjadi naik ke angka 7 tadi? Ya, ya saya pikir-pikir ya, mungkin saya bisa menyiapkan selain tadi ya konten dan proses itu, mungkin di dalam kelas itu supaya dia lebih bersemangat, apa saya harus menyiapkan game seperti itu ya, mungkin lebih memperkaya games dalam pembelajaran. Barangkali anak ini mungkin akan merasa tertarik ya, karena kalau banyak games ya mereka begitu bersemangat saya lihat kalau di dalam kelas. Tapi karena selama ini mungkin saya kurang melakukan itu, bahkan bisa jadi alasan. Tapi mungkin saya akan menyiapkan lebih banyak games dalam pembelajaran saya. Begitu Pak Ali. Oke, I see. Nah, saya sudah sangat tertarik dengan beberapa hal yang Pak Jerry ingin lakukan sehubungan dengan meningkatkan motivasi belajar anak ini. Nah, kira-kira Pak Jerry, apakah Pak Jerry membutuhkan dukungan dari pihak-pihak yang lain untuk kegiatan ini? Ya, dukungan sudah pasti dari orang tua ya, dari orang tua murid ini ya. Saya mungkin barangkali saya akan menyiapkan waktu khusus, barangkali lebih menambah kunjungan saya ke rumah ya, menambah frekuensi kunjungan ke rumah anak ini, mungkin bercakap-cakap dengan orang tuanya, menemukan solusi terbaik dari orang tuanya seperti apa. Baru kemudian saya juga butuh dukungan dari rekan-rekan guru saya, mungkin yang kepala sekolah. Bahkan saya mungkin bisa berkolaborasi dengan mereka. Barangkali ada teman-teman guru saya yang artinya dapat menemukan solusi terbaik untuk masalah yang saya hadapi. Karena memang di sekolah saya itu ada banyak sekali guru yang sudah senior, yang barangkali karena selama ini mungkin saya malu ya. Tapi kalau kali ini saya akan ya membuka diri dan untuk lebih banyak bertanya. Barangkali mereka bisa menemukan solusi dan untuk membantu saya. Mungkin seperti itu. Barangkali mereka sedang menunggu Pak Jerry untuk datang kepada mereka dan meminta saran dan dukungan yang Pak Jerry butuhkan. Iya, mungkin begitu Pak Arif ya. Nah, saya penasaran ini di dalam kira-kira adakah kira-kira dalam waktu dekat ini apakah ini Pak Jerry akan segera melakukannya atau nanti beberapa waktu ke depan? Ya, sejujurnya Pak, karena memang ini sudah memasuki semester 2, bahkan sudah selesai melakukan semester. Saya ingin ketika murid ini berada pada akhir tahun ajaran, saya ingin dia benar-benar sudah siap untuk belajar di kelas 5. Jadi sesegera mungkin saya akan mencoba kiat-kiat atau strategi yang setelah saya dapatkan tadi itu. Kali mulai minggu depan pas pembukaan sekolah saya sudah harus segera memulainya. Mungkin seperti itu Pak. Iya, Pak Jerry, saya penasaran dengan progres yang nanti Pak Jerry akan buat. Nah, berarti kita akan bertemu pada minggu depan ya. Minggu depan setelah Pak Jerry membuat pendekatan seperti yang sudah dipersiapkan tadi. Nah, kira-kira Pak Jerry, untuk akhir sesi ini saya ingin tahu bagaimana perasaan Pak Jerry dan apa yang telah Pak Jerry dapatkan di dalam pertemuan kita kali ini. Ya, bicara perasaan sebetulnya Pak, memang saya sangat senang. Saya memang rindu untuk mendapatkan kesempatan ini bisa bertukar pikiran dengan Pak Ari ya, menemukan solusi atas permasalahan saya. Karena memang selama ini Pak Ari yang selalu saya andalkan. Dan untuk kesempatan kali ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa untuk mengatasi masalah saya dengan anak yang kehilangan motivasi belajar ini, saya akan melakukan pendekatan lebih kepada anak ini, lebih tambah lagi, baru kemudian bekerja sama dengan orang tuanya, dan kemudian di dalam pembelajaran itu terutama untuk meningkatkan kemampuan membaca anak ini, saya akan menyiapkan konten-konten bacaan sehubungan dengan minat anak ini, yaitu sepak bola. Bahkan saya akan menyiapkan dalam pembelajaran itu, saya akan menyiapkan video-video pembelajaran yang menarik dan yang
menurut saya yang paling pamungkas itu yaitu games di dalam pembelajaran. Saya akan menyiapkan banyak sekali game supaya anak ini memang benar-benar tidak jenuh, bahkan terus bersemangat dalam belajar. Seperti itu Pak Ari. Pak Jerry, saya sangat penasaran dengan akan apa yang Pak Jerry akan lakukan, dan saya pribadi mau mengucapkan terima kasih Pak Jerry Terima kasih, Pak. mengundang saya, mau melibatkan saya dalam praktek coaching ini. Saya percaya Pak Jerry dapat melaksanakan ini dengan baik, dan Tuhan akan memberkati Pak Jerry. Terima kasih banyak Pak Ari. Selamat siang. Selamat siang Pak Ari. Ya, selamat siang Pak Ari, ketemu lagi ya kita. Selamat siang Bu Rini. Apa kabar hari ini ya? Puji Tuhan, baik. Ibu ini juga kabarnya. Ya, saya juga puji Tuhan dalam keadaan baik sehingga saya boleh ada sampai saat ini dalam praktek ya, mengikuti praktek coaching dari Pak Ari. Ya, setelah Pak Ari melakukan praktek coaching dengan Pak Jerry ya tadi, Pak Iya. Jerry itu tadi, kira-kira perasaan apa yang Pak Ari rasakan saat ini? Iya, sebagai coach dalam kegiatan coaching tadi, saya bersyukur oleh karena saya dapat membawa Pak Jerry kepada satu keadaan di mana dia dapat menyelesaikan sendiri permasalahannya lewat penggalian-penggalian pertanyaan-pertanyaan di dalam proses coaching tadi. Jadi saya sangat senang, bersyukur untuk kegiatan yang baru dilaksanakan Bu Rini. Iya, memang saya melihat dari praktek tadi ya, di sana ada terjadi hubungan yang memang luar biasa sehingga terlihat sebuah kemitraan antara Pak Ari dengan Pak Jerry, bahkan ada keceriaan yang muncul saat melakukan coaching tadi. Betul, Ya. Bu Rini. Betul. Dan tentunya sebagai coach merasa senang ketika ada jalan keluar ya. Nah di sini bisakah saya mau menanyakan ke Pak Ari, setelah melakukan coaching tadi, kira-kira indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Ari inginkan, apakah itu tercapai atau sesuai dengan kesepakatan kita tadi ya, ada indikator yang akan Pak Ari lakukan, bahkan ada kompetensi yang Pak Ari akan kembangkan. Kira-kira ketercapaian yang bagaimana yang terjadi tadi? Ya, terima kasih Bu Rini. Bagi saya pelaksanaan coaching tadi itu dalam pengamanan saya sendiri sudah dilakukan dengan baik. Pertama, kalau dari rubrik alur tirta itu telah dapat dilaksanakan mulai dari penetapan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Itu saya pikir itu terlaksana dengan baik. Dan untuk indikator kompetensi coaching, di mana saya sudah sepakat tadi, saya ingin menggali, mengedepankan kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Saya pikir itu telah dapat dilaksanakan. Indikator keberhasilan itu saya lihat dari dengan pelaksanaan, dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, maka coach sendiri telah mendapatkan solusi bagi permasalahannya sendiri. Jadi potensi yang dia miliki itu tergali dari pertanyaan berbobot tadi. Begitu Bu Rini. Ya, memang saya melihat tadi memang sungguh luar biasa ya Pak untuk kegiatan coaching tadi ya. Dan izinkan saya Pak, di sini saya akan menyampaikan ada catatan-catatan yang saya hasil observasi saya ya ketika melihat praktek coaching tadi. Jadi ada catatan-catatan
Saya senang sekali untuk mendengarkan catatan-catatan tersebut. Saya tidak sabar mendengarkan catatan-catatan yang telah Ibu buat sepanjang coaching tadi, Bu. Silakan Bu Rini. Ya, terima kasih. Nah, di sini setelah saya mengikuti proses coaching tadi yang dilakukan oleh Pak Ari, ya betul, Pak Ari sudah melakukan rubrik penilaian dengan penyampaian Pak Ari tadi dengan alur tirta. Di sana sudah terlihat tujuan dari coaching tadi, ada tujuan, dan di sana bisa ada identifikasi, ya, identifikasi sudah ditemukan beberapa identifikasi dari permasalahan dari coaching Pak Jerry tadi, dan setelah itu sudah ada juga rencana aksi, rencana-rencana yang akan dilakukan coaching. Nah, di situ juga ada tanggung jawab akan melaksanakan kapan, sudah disepakati tadi sesuai dengan waktu coaching. Dan di sini juga saya melihat untuk kompetensi yang sudah disepakati Pak Ari untuk diobservasi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya benar, sama disampaikan Pak Ari tadi, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Ari, maka coach bisa menemukan gagasan, coach bisa menemukan ide-ide untuk aksi nyata nanti. Ya, luar biasa ya Pak, luar biasa. Puji Tuhan. Di sini saya mau mengetahui apakah kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Ari nanti, apa masih ada lagi kompetensi yang akan dikembangkan Pak Ari di kemudian hari? Ke depan saya ingin tetap mengasah kemampuan kompetensi saya seperti tadi kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya pikir roh dari coaching ini, jiwa dari coaching ini adalah di pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya ingin mengembangkan, berlatih terus, belajar terus, tentunya lewat kegiatan-kegiatan coaching yang lain, agar supaya keterampilan dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini semakin terasa, dan juga tidak ketinggalan kompetensi kehadiran penuh dan juga mendengarkan secara penuh. Itu saya ingin untuk selalu diasah ke depannya. Ya, memang luar biasa ya. Terlihat semangat Pak Ari untuk melakukan coaching. Siap. Ya, syukurlah. Dan tentunya apakah ada rencana selanjutnya yang akan Pak Ari lakukan untuk coaching itu? Apakah atau hanya sampai di sini saja ya, begitu? Oh iya, terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Pada beberapa pekan ke depan, tepatnya 2 minggu depan itu, teman saya sudah membuat janji dengan saya untuk melakukan coaching lagi terhadap permasalahan yang dia hadapi sehubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kami sudah sepakat 2 minggu depan akan dilaksanakan, dan saya pikir kesempatan ini saya harus ambil demi terasanya kemampuan saya di dalam kompetensi untuk coaching ini, Bu. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Jadi di sini ada keuntungan dari Bapak bahkan bagi coach-coach yang lain nanti ya. Nah, saya jadi penasaran ya. Bagaimana ke depan lagi, apakah Pak Ari melakukan coaching ini bagaimana ya? Tentunya saya ingin sekali mendapat kabar untuk perkembangan nanti ya Pak. Betul, dan untuk kegiatan coaching yang berikutnya, jika Ibu tidak keberatan, Ibu juga saya mohonkan untuk menjadi coaching, untuk menjadi observer, untuk melihat seperti apa perkembangan saya di dalam kegiatan coaching seperti hari ini, Bu.
Ya, kalau saat ini memang sudah mendapat tawarannya, saya tidak akan menolak itu Pak Ari, karena itu akan juga jadi perkembangan bagi saya sendiri. Saya bisa belajar lagi dan saya tidak akan menolak tawaran Pak Ari saat ini. Jadi di sini kita hanya menunggu waktu ya untuk Betul. komunikasi Betul. kapan pelaksanaannya. Betul. Saya siap menanti dan saya akan siap sedia untuk menjadi observer dalam kegiatan coaching Pak Ari nanti. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu Rini untuk kesediaannya menjadi observer dalam kegiatan coaching saya. Kita tunggu kesempatan berikutnya. Saya percaya Tuhan akan memberkati kegiatan kita seperti ini. Ya, terima kasih juga. Selamat siang. Selamat siang. Nanti ketemu lagi ya. Sampai jumpa.